kita live streaming tuh Ustaz, itu terekam di YouTube kah? Hah? Terekam kita punya video di YouTube. Bisa, Nanti kalau orang buka, orang lihat lagi bisa? Tidak. bisa.
Ustadz lihat dulu dia. Sudah. Coba agak dekat, agak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita di Zoom di room Zoom ini, dan kita bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak panjang lebar lagi, materi kita pada malam hari ini adalah berjudul sabar sedikit ya. Cukup aneh kalau kita mendengarkan judul ini, yakni sabar sedikit. Untuk lebih jelasnya kita mendengarkan penjelasan dari Ustaz kita, Al-Ustaz Abu Aysar hafizahullah taala. Tafadhal Ustaz. Antum ke situ, coba lihat taraf antum di sana. Oh, itu pas. Coba antum lihat di situ, maksudnya pas nggak posisi? Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, wa ma kana lil insani fil khalqi takhyir. Rafa'an nasa ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyabluwahum fahadha ghaniyyun wa dhaka fakir. Khalaqa syarra wa qaddarah, wa khalaqal khaira wa qaddarah, wa ma li ahadin fil umuri tadbir. Arsala rasulahu tatara wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Faman arada al-huda ruziqa fi sabilihi taskhir, wa man ikhtara ad-dalalah wujida fi turkiha taysir. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan kathir, wa na'udhu binuri wajhihil karim minal khasfi wa tadmir, wa nas'aluhu an-nasra wal wilayah fahuwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa nashhadu an la ilaha illallahu al-alimul qadir, laysa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Yuhawwilu wa la yatahawwal, wa yughayyiru wa la ya'tariyahu taghyir. Yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kataba sa'ada liman ata'ahu wa waqahu 'adzabas sa'ir, wa haqqat 'alal kafirina syaqawah, wa ma zadahum ghaira takhsir. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-bashirun nadhir, an-nurul mubin, wa sirajul munir. U'tiya majami'il kalim fama akhta'u ta'bir,
أنزل الناس منازلهم فوقرهم الكبير وخاطبهم على قدر عقولهم ورحم منهم الصغير ما رد منهم سائلا قط بل جاد بالقليل وبالكثير ودعا قومهم لنجاتهم فتطول عليه كل مهين وحكير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ما تردد النفاس بين شهيك وزفير وكلما عسعس الليل وتنفى الصبح وفاه من الورود عبير يقول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ihwa wal akhwat, kepada para pendengar dan para penyaksi kegiatan kita pada malam hari ini, untuk mengawali ta'lim spesial kita malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama meneguk mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita melalui karya-karya para ulama yang tercatat dalam kitab-kitab mulia mereka. Dan majelis seperti ini ayyuhal ikhwa wal akhwat adalah majelis yang terbaik, dan bersyukurlah jikalau kita hari ini berada pada majelis yang seperti ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil bagian daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pula lah yang menentukan dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memilih kita untuk Allah bukakan dan melampangkan hati kita untuk menerima ilmu ini. Dan Allah pertegaskan dalam firman-Nya surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan dan memilih dari apa-apa yang telah Ia cipta. Ma kana lahumul khiyarah, dan tidak ada bagi kewenangan sedikit pun atas mereka untuk menentukan pilihan selain pilihan dan tentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Dan kabar gembira pula jikalau hari ini ikhwan dan akhwat dan jamaah sekalian hadir meskipun melalui ruang Zoom ataupun YouTube, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya jikalau kita dikokohkan, diteguhkan, diberi taufik untuk menuntut ilmu, bahwasannya ini adalah dilalah, ini adalah petunjuk bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan dan menginginkan kita keselamatan. Hal inilah yang dipertegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dari sahabat mulia Amr bin Al-Haqiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakannya. Qalu,
kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Para sahabat pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah mempergunakannya? Qal yuwaffiquhu li solihil a'mal, ya. Thumma yuqbidu ruhuhu, ya. Dengan cara Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal yang soleh. Kemudian dia tetap berada dalam keadaan mengerjakan amal soleh hingga Allah Subhanahu wa taala yuqbidu ruhu, ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan mencabut nyawanya, ya. Maka ini suatu kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita untuk hadir, ya, di majelis seperti ini, dan Allah menginginkan kita untuk selalu melakukan dan mengerjakan amal-amal soleh. Dan tentunya ilmu adalah sumber, ya, adalah asas, adalah dasar dari segala jenis amal soleh yang hendak dilakukan oleh seorang hamba, ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa amalan seorang itu, ya, harus dibangun atas dasar ilmu, harus dibangun atas dasar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak hadis-hadis dan terlalu banyak khutbah-khutbah yang kita dengarkan atau ta'lim-ta'lim yang kita saksikan di YouTube ataupun di Zoom seperti ini dari para asatidz, ya, asatidzah, daripada ustadz yang telah menyampaikan berbagai macam keutamaan-keutamaan tentang ilmu itu sendiri, sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, menulis kitab, ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Bahkan pada bab yang pertama beliau mengatakan kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bih, ya. Kitab keutamaan ilmu, kitab ilmu dan keutamaannya dan beserta hal-hal yang menyangkut dengannya. Dan beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yastawi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkarul albab, ya. Katakanlah, ya, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, tidak akan sama. Innama yatadzakkarul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pelajaran ini adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berbagai macam ayat yang kita saksikan dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang yang selalu berta'ammul, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an, akan menemukan berbagai macam ayat tentang keutamaan ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keutamaan daripada ilmu, ya. Wa qur rabbi zidni ilma, ya, dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala firman Quran surat Al-Mujadalah, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan ilmu adalah salah satu standar, ya, bahwa seorang hamba itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini, barang siapa yang melekat padanya rasa takut, khasyah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persaksikanlah bahwa dia telah mewarisi sifat-sifatnya para ulama. Nah, makanya salah seorang sahabat pun mengatakan, kafa bil khasyah ilma, ya, maka cukuplah rasa takut itu sebagai bukti indikasi bahwa seorang itu memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala pertegaskan dalam firman-Nya surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan para ulama telah berjasa kepada kita semua, ya. Dan para ulama berhak untuk mendapatkan pahala-pahala yang tak terputus-putus selamanya, ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya. Sebab mengapa jamaah sekalian? Karena para ulama, ya, telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu, ya. Ya, seberapa jauh pun tempat kita tinggal, ya, seberapa susah pun akses yang kita peroleh, kita dengan mudahnya hingga detik ini, ya, mengkonsumsi warisan nutrisi-nutrisi ilmu, ya, dari Rasulullah SAW melalui karya-karya para ulama. Makanya Nabi SAW pertegaskan, ya, bahwasannya wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham, ya. Wa inna ma warathatul ilm faman akhadahu faqad akhadha haddin wafirin, ya. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, niscaya dia telah mengambil keutamaan atau warisan yang sangat banyak, ya. Warisan ilmu adalah warisan yang tak terbatas, baik dari sisi nasab, ya, tidak sama halnya dengan warisan harta
yang bersifatnya terbatas, melainkan hanya orang-orang yang memiliki nasab keturunan saja yang berhak untuk mendapatkan warisannya. Adapun warisan ilmu ayyuhal ikhwa wal akhwat tidak memiliki batasan. Bahkan siapapun ia, ya, baik abyad maupun aswad, ya, orang-orang yang berkulit hitam maupun orang yang berkulit putih, ya, dia pun berhak untuk menaguk keilmuan dari Rasulullah SAW melalui tinta-tinta emas para ulama yang hingga detik ini kita menikmatinya. Ini adalah satu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan ia atau fakihkan ia, ya, dalam urusan agama ini, itu agama Islam, din ini. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, sebelum kita masuk pada materi kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami nasihati kepada kami pribadi dan ikhwah dan akhwat sekalian, ya, di mana atau ditambah dengan kondisi kita seperti ini di musim pandemi, ya, dan berbagai macam fitnah dan cobaan, ya, yang terus datang silih berganti sebagaimana pergantian siang dan terus memburu kita seolah-olah ingin merongrong, ya, dan menghancurkan setapak demi setapak, sehasta demi sehasta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada akhwat sekalian, pada hadirin sekalian, dengan dua wasiat, ya. Wasiat yang pertama, bahwasanya wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ya. Taqullaha haitsuma kuntum, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, senang maupun duka, berusahalah untuk menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin menyebutkan berbagai macam hadis dan ayat. Kami yakin para ikhwan dan akhwat sekalian sudah menghafalnya, ya. Namun kami hanya sekedar ingin mempertegaskan untuk mengingatkan kembali, ya, mungkin keilmuan kita, ya, perlu di merojah kembali, yaitu tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, banyak-banyaklah untuk selalu mengingat yang namanya, ya, kematian, ya. Bahwasanya hari ini, ya, kaum muslimin siapapun dia, ya, hampir bisa dipastikan, hampir kita saksikan dengan mata telanjang, banyak kaum muslimin kini telah berlomba-lomba dengan urusan dunia, sehingga mereka melupakan sesuatu yang pasti akan terjadi atas mereka, yaitu kematian. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita berbagai macam tempat tentang bahwasannya siapapun kita, ya, apapun profesi kita, ya, apapun pangkat, apapun derajat kita di pandangan manusia, ya, seberapapun banyak pengawal yang kita miliki, ya, kematian akan selalu datang menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala firman Quran surat Al-Anbiya, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh kami akan menguji dengan khair, kebaikan, dan syar, keburukan, dan semuanya adalah fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah tempat kalian kembali. Dan Allah berfirman Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan pada hari kiamatlah saja amalan kalian akan dibalas. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanya adalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman Quran surat Al-Ahqaf, ya, Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Tsumma ilaina turja'un, ya, surat Al-Ankabut, ya, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian.
thumma ilaina turja'un, dan hanya kemudian kepada kamilah tempat kalian kembali. Makanya suatu ketika ya, Harun bin Hayyan Harun bin Hayyan itu meminta wasiat kepada Uwais Al-Qarni ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini ya pernah memberikan nasihat kepada Harun bin Hayyan ya. Beliau mengatakan la ta'amnil mauta fi tarafin wala nafasin ya. Jangan pernah merasa aman dari kematian ya. Meskipun mata ataupun sehembusan nafas ya. Walau tamanna'ta bihijabin wal hars, meskipun engkau telah melindungi kematian itu dengan hijab, dengan tirai maupun dengan haras atau para pengawal, fa'lam, maka ketahuilah karena sihamal mauti qasidah, sesungguhnya panah-panah kematian itu selalu mengintai. Likulli mutarra'in minna wa mutarrasin, mudarra'in minna wa mutarrasin, dari setiap kita yang berbaju besi maupun yang berpengawal ya. Tarjun najata walam taslik masalikah, engkau menginginkan keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Wa'alam ya di anna safinata la tajri ala labas, sesungguhnya safinah, sampan itu tidak berkayu di daratan. Maka ketika mendengar nasihat atau syair dari Uwais Al-Qarni tersebut ya, beliau menitikan matanya, ya, menitikan air matanya. Ikhwah wal akhwat sekalian, pada materi kali ini kita ingin membahas tentang judul yang agak asing atau agak aneh. Sengaja kami mengambil judul-judul seperti ini untuk memberi rasa tanda tanya kepada ikhwah dan akhwat sekalian, sehingga untuk mau atau punya berkeinginan untuk hadir di majelis seperti ini. Baik. Yang menjadi latar belakang kami mengambil judul tentang jangan sabar sedikit ya, judulnya sabar sedikit atau jangan tergesa-gesa atau jangan terburu-buru, mirip lah seperti itu. Sabar sedikit. Artinya sabar sedikit, kalau dalam bahasa Arabnya isbir qalilan ya, atau yang lainnya adamul isti'jal ya, dilarang untuk tergesa-gesa. Judul ini diambil dari manzumah dari seorang syekh Sa'di ya, dalam kitab beliau mengatakan tentang kaidah tentang larangan untuk terburu-buru atau isti'jal tadi. Beliau mengatakan mu'ajalul mahdzur qabla anihi ya, sesungguhnya mu'ajil mahdzur, orang yang bersegera untuk menempuh sesuatu yang diharamkan atasnya qabla anihi, sebelum datang tiba masa waktunya, faqad ba'a bil khusran ma'a hirman, sungguh dia telah menjual dengan kerugian bersama dengan keharaman atasnya. Keharaman atas apa? Keharaman atas meneguk jika telah tiba waktunya nanti ya. Hal ini sesuai dengan perkataan para ulama, yaitu man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirman ya. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan terhalangi untuk menagih sesuatu tersebut jika telah tiba waktunya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang ajilah ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan duniawi atau ajilah ya, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang mereka kehendaki. Ma nasha'u liman nurid ya. Kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan bagi mereka. Thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami tentukan bagi mereka jahannam, yaslaha, mereka akan memasuki neraka jahannam tersebut, mazmuma, dalam keadaan mazmum, hina ya, wa madhura, dan dalam keadaan tercela lagi dalam keadaan lagi terusir.
Ikhwah wal akhwat sekalian, al-istijal, ya, terburu-buru atau tergesa-gesa. Terburu-buru ini pada malam hari ini kita akan bahas dua, ya, yaitu terburu-buru dalam urusan dunia dan terburu-buru dalam urusan akhirat. Terburu-buru adalah sifat yang sejatinya adalah sifat yang tercela, ya, sifat yang tercela, yang seharusnya setiap kaum muslimin, ya, memperhatikan bahwasannya sifat seperti ini, ya, seharusnya, ya, dijauhi, bahkan dihindari sebisa mungkin. Jangan sampai sifat terburu-buru atau tergesa-gesa baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, ya. Sebab terburu-buru akan menyebabkan kita berada dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah bahwasanya kita tidak mempertimbangkan dampak atau hasil dari perbuatan yang akan kita lakukan tanpa kita memikirkan secara syumuliyah, secara menyeluruh, ya. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah, ya, bahwasanya sikap terburu-buru akan menghasilkan yang namanya an-nadam, ya, penyesalan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan itu akan menghasilkan sebab dan akibat, ya. Jika kita melakukan sesuatu ini akan berakibat seperti ini. Maka bahkan dalam urusan dunia seperti ini. Yang pertama dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita dilarang untuk terburu-buru, ya. Kita dilarang untuk terburu-buru, bahkan dalam hal yang kita menjadikan dia sebagai rutinitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam, yaitu mengais rezeki, ya. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan segala sesuatu tentang rezeki kita. Wa bikatbi rezeki wa amalihi wa ajalihi wa amalihi wa syakirun aw sa'idun, ya. Dan dicatatkan baginya rezekinya, amal perbuatannya, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara. Jika salah seorang muslim, seorang mukmin telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu jauh-jauh hari, maka sifat terburu-buru dalam urusan dunia dia akan perhatikan. Artinya apa? Dia akan tidak akan terjebak dalam urusan sifat terburu-buru. Mengapa? Sebab dia faham bahwa dunia dan segala perangkat yang menyangkut dengannya, ya, ada sesuatu yang bersifat sebagai perhiasan atau bunga-bunga, ya, bunga-bunga yang begitu indah, ya. Artinya, ya, semuanya adalah zina, perhiasan semata. Karena dia sebagai zahro atau perhiasan tersebut, maka sudah sepatutnya lah dia bersifat cerdas dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala pertegaskan kepada kita semua, ya, bahwasannya jikalau dalam urusan dunia kita dilarang untuk tergesa-gesa, ya. Dilarang untuk tergesa-gesa. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bagi kalian dunia. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, ya, dalam urusan dunia mencari rezeki. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Artinya jemaah sekalian, dalam urusan dunia, ya, kita dilarang untuk terburu-buru alias tergesa-gesa. Sebab apapun usaha, apapun yang kita lakukan, begitulah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan pada kita semua. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengetahui Al-Qur'an adalah khitabu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khitab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman Quran surat Thaha. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah engkau palingkan kedua matamu wahai Muhammad, ya, secara spesifiknya kepada Nabi Muhammad, tapi secara umumnya kepada seluruh manusia, ya, kepada seluruh manusia. Artinya siapapun yang meyakini bahwa kehidupan dunia adalah sebagai sendai gurau dan perhiasan semata, maka wala tamuddanna 'ainaik, maka jangan palingkan matamu
kepada apa? Ila ma mata'na bihi azwajan minhum, kepada golongan-golongan kelompok-kelompok yang telah kami mata'na bihim, kami beri kepada mereka kenikmatan dunia. Ya. Zahratul hayati dunia, sebagai bunga. Ya. Zahrah itu adalah bunga. Ya. Linaftinahum fihi, untuk kami uji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki dari Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, bahwa kami pernah berada di samping Rasulullah SAW dan beliau berada di mimbar. Rasulullah SAW pun bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ya. Sesungguhnya suatu hal yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah SAW, adalah ma yaftahu alaikum, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kalian, min zahratid dunya, dari perhiasan dunia, wa zinatiha, dan segala pernak-pernik dunianya. Ya. Itulah hal yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada kalian. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha tadi. Allah mengatakan zahratul hayati dunya, sebagai bunga untuk mereka, dan sabda Rasulullah SAW dari Abu Sa'id tadi, yaitu zahra juga sebagai perhiasan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil zahra atau bunga tersebut sebagai sampel, sebagai contoh, ya, sebagai example atau sampel, sebagai contoh untuk menggambarkan tentang atau mendeskripsikan tentang dunia itu sendiri. Kenapa Allah tidak menggunakan yang lain? Ya, Allah menggunakan zahra. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, sebagaimana kita ketahui bersama, bagi orang yang memiliki kebun, ya, bagi para petani, ya, orang yang bergelut di dunia pertanian pasti akan mengetahui bahwasanya ada beberapa tanaman, yang sebelum buah itu tumbuh atau muncul dari tangkainya, dia diawali dengan bunga. Ya, dia diawali dengan bunga atau kelopak, kemudian bunga, kemudian dia berubah menjadi buah. Ya. Kita ambil contoh pepaya. Ya, pepaya sebelum dia menjadi buah, ya, dia akan muncul pertama adalah bunga. Ya, bunganya. Oke, bunga. Allah menggambarkan dunia ibaratkan bunga. Ayyuhal akhwat. Bunga adalah sesuatu yang begitu indah. Ya. Bunga berbagai macam warna, yang beraneka ragam warnanya. Itu kadang memikat hati, bahkan pandangan dan hati manusia. Manusia itu selalu identik dengan sesuatu yang indah-indah. Jadi segala sesuatu yang indah akan menarik perhatian dan minat manusia untuk segera memilikinya, untuk segera berusaha untuk menyentuhnya dan sebagainya. Nah, kadang manusia dengan sifat yang tergesa-gesanya ini, ya, kadang ingin selalu terburu-buru. Sehingga kita perhatikan, kelopak tersebut yang seharusnya akan berubah menjadi buah, kemudian dipetik oleh seseorang, kemudian dibawalah bunga tersebut. Apa yang terjadi, jemaah sekalian? Bunga tersebut yang dia tadinya melihat begitu mekar dan begitu indah, ya, begitu menggoda pandangan dan hatinya, sehingga dia tidak berkesabaran untuk segera memetiknya. Dia kemudian memetiknya dan menyimpannya di rumah. Apa yang terjadi dari bunga tersebut? Bunga tersebut itu layu. Ya. Padahal seandainya kalau dia membiarkan bunga tersebut bersabar sedikit di tangkai tersebut, dia bukan hanya sekedar menikmati pemandangan indah dari bunga tersebut, bahkan dia bisa menaklukkan manisnya dari buah yang akan dihasilkan dari bunga tersebut. Nah, perhatikan, sifat umumnya manusia tidak ubahnya seperti yang Allah gambarkan tadi, surat Toha, dan sabda Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dari riwayat Bukhari Muslim. Bahwa asalnya manusia itu selalu bersifat tergesa-gesa, al-isti'jal, selalu terburu-buru, ya, ingin menikmati segala sesuatu. Dan demikianlah adanya sifat manusia yang Allah perangkatkan dalam tubuhnya. Sebab manusia adalah manusia yang, ya, sudah diperangkatkan memiliki sifat dan kecenderungan terhadap sesuatu. Ya. Makanya manusia memiliki namanya syahwat. Ya. Allah pertegaskan dalam Quran surat Ali Imran, Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Ya. Telah dijadikan indah pandangan manusia, kepada pandangan manusia, kecondongan kepada perempuan, kemudian wal banin, kemudian kepada anak, kemudian seterusnya dan seterusnya.
ternak, emas, perak, kuda, sawala dan seterusnya. Dan karena manusia memiliki tabiat atau memiliki perangkat kecenderungan kepada sesuatu yang indah-indah dari yang kita sebutkan Quran surat Ali Imran tadi, maka nafsu itu selalu memburu dan mengajak manusia untuk segera meneguk, ya. Berapapun berbagai macam cara pun ia akan tempuh, ya. Sebab apa? Syahwat akan selalu mengajak manusia kepada sesuatu yang tidak baik. Hal ini Allah peringatkan kepada kita semua dalam firman-Nya surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbik." Ya. Illa ma rahima rabbuk, ya. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu', selalu mengajak kepada perbuatan yang perbuatan yang buruk. Illa, kecuali ma rahima rabbuk, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf tadi. Ya. La'ammarah, ya. La'ammarah. Nah, bagi orang yang mempelajari bahasa Arab akan mengetahui bahwasanya sighah ini adalah sighatul mubalaghah, bentuk mubalaghah, ya. Ammarah, ya. La'ammarah, la'ammaratun, ya. Allah menggunakan lam ta'kid, kemudian ammarah, ya, menggunakan sighah mubalaghah. Pertama menggunakan lam ta'kid. Lam ta'kid adalah berfungsi untuk menegaskan sesuatu, artinya sungguh, ya. Ammarah adalah sighah mubalaghah, bentuk mubalaghah, ya. Ia menunjukkan bahwa ia menunjukkan bahwa suatu penekanan juga, bahkan sesuatu yang syadid, bahkan sesuatu yang berulang-ulang, selalu mengajak, tidak akan pernah terhenti, ya. Artinya apa? Manusia selama rutinitas dia 24 jam, dia tidak akan pernah terselamatkan dari syahwatnya, ya. Dia tidak akan pernah terselamatkan dari syahwatnya, siapapun kita, ya. Karena apa? Syahwat akan terus memburunya. Nah, bagaimana cara kita selamat? Maka kita harus memahami apa hakikat dunia, dan kita harus berdoa kepada Subhanahu wa taala supaya kita menjadi nafsu-nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman tadi, illa ma rahima rabbuk, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia sekalipun, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya. Manusia, ya, begitu terburu-buru ingin meneguk segala jenis kenikmatan yang berada di permukaan bumi ini, sehingga apa yang terjadi? Dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lain, ya, yang seharusnya dia menggunakan kenikmatan dunia ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sudah sepatutnya lah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita terselamatkan, supaya kita tidak menjadikan dunia, ya, sebagai tujuan utama kita, sehingga kita salah dalam melangkah, sehingga kita tidak terburu-buru dan tergesa-gesa dalam meneguk segala jenis kenikmatan ini. Meskipun adalah sesuatu yang halal atas kita, tetapi kita bersabar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman kepada kita semua bahwasanya kehidupan yang kita lalui ini adalah kehidupan yang bersenda gurau semata. Innamal hayatu dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa alamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah la'ib, permainan, walahwun, dan senda gurau, wazinatun, dan bermegah-megah semata, perhiasan semata, watafakhurun, dan saling membangga-banggakan saja, bainakum, di antara kalian, watakathurun, dan saling membanyak-banyakkan saja, bil amwal, dengan harta-harta, wal aulad, dan anak-anak semata. Nah, inilah gambaran dunia secara umum yang Allah gambarkan kepada kita, yaitu permainan, senda gurau, saling membangga-banggakan tentang banyaknya harta dan banyaknya anak, ya. Inilah kehidupan dunia. Makanya Umar bin Khattab, ya, adalah salah seorang sahabat yang tidak ingin banyak menikmati kehidupan dunia, meskipun dia seorang khalifah pada waktu itu. Sebagaimana khalifah pada waktu itu kita gambarkan sekarang sebagaimana presiden pada hari ini. Artinya dia punya gaji, ya, dari Baitul Mal kalau zaman dahulu, ya, dari Baitul Mal kaum muslimin, ya. Kalau zaman sekarang dia punya gaji dari pemerintah, ya, dari pemerintah, gitu, seperti itu.
Umar bin Khattab tidak ingin meneguk semua itu. Ya, ya. Dia khawatir. Ya. Jangan sampai dia terhalang dari kenikmatan dan kebaikan di akhirat kelak. Hal inilah yang digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, dalam ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil 'ardi wa bima kuntum tafsukun. Ya. Surat Al-Ahqaf ya. Hari ini wa yauma yu'radul ladzina kafaru, dan hari di mana orang-orang kafir itu dihadapkan di dalam api neraka, dimasukkan dalam api neraka. Adhabatum ya. Dihadapkan api neraka, Allah katakan kepada mereka ya. Malaikat-malaikat Allah katakan kepada mereka, adhabatum, kalian telah menghabiskan thayyibatikum, kebaikan-kebaikan, kenikmatan dunia, fi hayatikum dunia, dalam kehidupan dunia semata. Artinya kalian hanya makan, tidur, ya, pesta, ya, jalan-jalan, shopping, ya. Pokoknya kalian sudah habiskan semua itu. Ya. Ya. Wastamta'tum biha, dan kalian sudah menikmati semua jenis, apapun jenis kenikmatan sudah kalian nikmati semua. Fal yaum, maka pada hari ini, tujzauna 'adzabal hun, bagi kalian adalah azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ard, disebabkan oleh karena kesombongan kalian di permukaan bumi ini. Wabima kuntum tafsukun, dan disebabkan oleh kefasikan kalian selama kalian hidup di permukaan bumi ini. Meskipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi sudah sepatutnya orang-orang beriman mewanti-wanti dan selalu merasa mawas diri dan memperhatikan. Ya, jangan sampai dia termasuk dalam kategori orang-orang yang telah meneguk begitu banyak kenikmatan, ya. Dia mengambil semua jenis kenikmatan sehingga dia melupakan hak-hak kaum yang lainnya. Ya. Sebagaimana ayat ini maka jatuh juga kepada kita, ya. Bagaimana kaidah yang masyhur di kalangan tulabul ilm, ya. Al-ibratu bi ummi lafzi la bi khususi sabab. Ibrah itu, pelajaran itu, pengajaran itu diambil dari umumnya lafaz, tidak diambil dari khususnya sebab ayat itu diturunkan kepada siapa. Ya. Meskipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, tetapi tidak salahnya kita sebagai orang beriman mengambil pelajaran bahwasanya jangan sampai kehidupan kita, ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum, surat Muhammad. Adapun orang-orang kafir, ya'kulun, mereka makan, wa yatamatta'un, dan mereka menikmati, kama al-an'am, sebagaimana hewan ternak, ya. Wan naru mathwal lahum, maka neraka jahanam, ya, lebih baik bagi mereka, ya. Tempat tinggal buat mereka, tempat kembali untuk mereka, ya. Jadi sifat seorang muslim dan orang-orang kafir itu jauh berbeda. Orang muslim itu apa? Orang muslim itu adalah menganggap dunia adalah penjara baginya, dan orang kafir menganggap dunia adalah surga baginya. Hal inilah sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dunia sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia sijnul muslim, dunia itu adalah surga, sijnul muslim, dunia itu adalah sijin, penjara bagi orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Karena mengapa? Karena dunia ini adalah peraturan-peraturan, dunia ini adalah ada hal-hal haram, ada hukum ini dan itu, semua kaum muslimin diatur dan ditata betul sehingga dia diarahkan dengan baik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang cerdas, maka dia tidak akan terburu-buru sebagaimana terburu-burunya orang yang memetik kelopak bunga yang seharusnya dia bersabar sehingga dia bisa meneguk, dia bisa memandang atau melihat keindahan bunga kemudian menikmati buahnya. Dunia ini, ya, ibaratkan para petani, ya, yang menanam benih padinya, kemudian dihujani sehingga padi tersebut tumbuh dan menghijau, kemudian menguning, kemudian mati dan menghilang. Itulah kehidupan dunia yang Allah gambarkan berbagai macam tempat dalam Al-Quran yang seharusnya setiap muslimin mengambil pelajaran, ya. Maka kita yang cerdas, ya, harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Afala yatadabbarul Quran, apakah mereka tidak mentadabbur isi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah karena dalam hati mereka ini adalah ada qaflun, ada gembok, ya, sehingga orang-orang, ya, yang menjadikan dunia, ya, sebagai tujuannya, maka kita perhatikan dia terombang ambing dan tidak tahu dia untuk apa diciptakan dan dia akan kemana dan apa yang ia akan hadapi pasca kematiannya, ya. Karena apa? Kehidupan dia adalah orientasinya adalah dunia. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari adzikri Al-Quran, peringatanku,
adzikir Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan, dan baginya kehidupan yang sempit. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kami akan kabungkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan hina. Ya. Orang-orang yang menjadikan dunia maka hatinya itu sempit. Orang-orang yang hidupnya hanya untuk mengisi lambungnya dengan makan-makan yang begitu nikmat dan kelezatan dunia yang lainnya, maka hatinya menjadi sempit. Maka bahkan dalam tubuh kita pun kita harus proporsional, kita harus adil, kita harus memberikan hak-haknya masing-masing. Ya. Fathulutsu li ta'am, sepertiga bagi makanan, wathulutsun lil ma, sepertiga bagi air, wathulutsun lil hawa, dan sepertiga bagi udara. Ya. Kenapa? Kapan lambung itu lebih banyak, maka akan mempengaruhi sistem kerja pada organ-organ tubuh yang lainnya. Kapan tidurnya lebih banyak, maka akan mempengaruhi sistem kerja pada otak, sehingga otak menjadi lambat, dan sebagainya. Maka Islam itu mengatur namanya balance atau keseimbangan. Ya. Mengatur dari segala sisi. Keseimbangan itu sangat penting, sehingga kita menjaga fisik kita dengan baik, sehingga tidak mencederai fisik kita tanpa kita sadari. Itu yang pertama. Dalam urusan dunia Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalan saja, jangan terburu-buru, karena seberapa pun cepat engkau melangkah, itulah rezeki yang sudah Allah tetapkan atas kalian. Kalian hanyalah melakukan sarana atau wasilah atau usaha atau ikhtiar, ya, untuk menjemput rezeki tersebut. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan atas kalian, inilah rezeki kalian, bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Rezeki kalian telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istijab, ada kolerasi sebenarnya. Kita ambil contoh sifat tergesa-gesa dalam urusan dunia juga masuk dalam urusan akhirat. Ya. Kita ambil contoh. Ya. Sebagaimana kitab-kitab yang masyhur yang kalau para tulab mempelajari dalam kuliah syariah akan menemukan berbagai macam contoh dari kaidah yang kami sebutkan pada mukaddimah tadi, yaitu mu'ajilu mahdur qabla anihi faqad ba'a bil khusrani ma hirmani. Orang-orang yang bersegera menyengguk sesuatu yang haram itu sebelum tiba waktunya akan terhalangi, akan mendapatkan kerugian, akan terhalangi untuk menengguk jika telah tiba waktunya. Kita ambil contoh yaitu ahli waris, seorang ahli waris yang hendak terburu-buru ingin mendapatkan hak warisnya dari ayahnya atau ibunya. Ya. Sehingga dengan cara dia membunuhnya. Ya. Ya. Dia membunuh kedua orang tuanya. Atau contoh dia membunuh dengan tujuan apa? Untuk segera mendapatkan warisan. Maka ulama sepakat orang seperti ini tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Al-qatil la yuwarith. Ya. Orang yang membunuh itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Atau yang berikutnya, contoh-contoh yang berikutnya, al-mudabbir. Ya. Contohnya budak yang telah dijanjikan oleh majikannya hendak dibebaskan. Ya. Kemudian karena sifat tergesa-gesanya dalam urusan dunia, ada kolerasinya dengan urusan akhirat. Ada pun yang kedua yang kita bahas kali ini, yaitu budak yang hendak dibebaskan majikannya sudah dijanjikan, kemudian karena terkatung-katung mungkin, ya, terlalu lama, dia terburu-buru. Yuwaswisu alaihi syaitan, setan membisikkan kepadanya sehingga dia membunuh majikannya. Maka orang seperti ini ya, bahkan tidak terbebas status kebudakannya, ya, tidak terbebaskan status kebudakannya. Nah, walladzina kafaru, ya, a'maluhum kasarab, ya. Orang-orang kafir itu perbuatan mereka itu kasarab, seperti sarab itu seperti uapan matahari yang kalau kita berjalan di atas padang pasir atau di atas aspal. Kalau di siang hari yang amat sangat terik itu, kalau kita berjalan itu kita kadang melihat dari jarak yang jauh itu uapan matahari, ya, uapan matahari. Atau berada di padang pasir kita melihat uapan juga. Ya. Nah, uapan-uapan seperti ini yang kita sangkanya itu satu kebaikan. Ya. Hatta idza ja'u lam yajiduhu syai'a, sehingga mereka mendatangi tempat tersebut yang mereka menyangka itu ma'ah, mereka menyangka itu adalah air, sehingga mereka ingin meneguknya. Lam yajidu syai'a, tapi dalam tempat tersebut mereka tidak menemukan sedikit pun. Mereka pikir itu air. Ya.
saking hausnya di padang di siang hari, mereka ibaratkan seorang musafir, mereka berjalan di jauh hari, di jarak yang paling jauh, mereka menyangka itu genangan air, ya, menguap-nguap. Nah, mereka mendatangi tempat tersebut, lam yajiduhu syai', mereka tidak menemukan air. Ya, ya. Sifat orang-orang yang tergesa-gesa dalam urusan akhirat, ya, adalah orang-orang yang menyangka, ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya di akhirat dengan balasannya lebih baik. Ya. Ya. Qul awalam surat surat Al-Kahfi, ya. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, ya. Apakah maukah aku gambarkan, aku ceritakan kepada engkau maukah aku ceritakan kepada engkau bil akhsarina amala, orang-orang yang merugi perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang dhalla sa'yuhum, orang yang sesat sa'ya, perjalanannya kehidupannya di muka bumi ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini itu adalah semuanya baik. Ada beberapa yang menjadikan dalil ini tentang perbuatan-perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Artinya ayat ini berlaku umum. Yang kalau kita merujuk kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, al-ibratu bi ummil lafzi la bi khusus sabab. Nah, orang-orang yang kata Allah, mau aku gambarkan kepada kalian, kepada engkau, orang-orang yang dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat perbuatannya di permukaan bumi ini, yang mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu perbuatan yang sangat baik. Mereka makan, ya, mereka tidur, ya. Bahkan di antara mereka ada yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu perbuatannya baik, sehingga kalau mereka meninggal nanti mereka akan meneguh kebaikan tersebut. Nah, terakhir, ya, kita ambil contoh, ya, yang hari ini bahkan belakangan ini sempat heboh, yaitu kisah tentang atau kasus tentang khamar, ya, atau minuman miras, ya, yang sempat menghebohkan sejagat alam dunia, ya, atau dunia maya sekali, ya. Yaitu kasus atau kisah atau cerita tentang pelegalan miras. Nah, baik. Miras ini, ayol ikhwah wal akhwat, adalah sesuatu yang seluruh kaum muslimin sepakat akan keharaman. Nah, mari kita perhatikan kolerasi antara al-isti'jal, sifat tergesa-gesa dalam urusan dunia, dan sifat tergesa-gesa dalam urusan akhirat, ya, yang berakibat pada urusan akhirat, sifat tergesa tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasannya khamar atau arak tadi itu bahan dasarnya itu terbuat dari inab wa tamar, dari anggur dan kurma, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl, ya, An-Nahl, wa min thamaratin Ana buka apa surat Tuhan dulu, surat An-Naml, ya, nasit. Apa ya, kita merojah surat An-Naml, ya. Tip sedikit supaya anak nggak salah dalam bacaan.
Surat An-Nahl, An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat ke 67 ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Ya, wa min thamaratin nakhili wa a'nab. Ya. Tattakhiduna minhu sakara. Wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Ya. Wa min thamaratin, dan dari thamarat, dari buah-buah thamarat an-nakhil, kurma. Nakhla itu pohon kurma. Jadi kalau disebutkan pohon dalam Al-Quran atau dalam apapun, dalam hadis atau dalam konteks apapun yang kita temukan, kalau disebutkan pohon artinya menginginkan semuanya. Kaidahnya adalah dzikrul ba'd yuridu bihil am, atau dzikrul khas yuridu bihil am, ya. Menyebutkan khusus tetapi yang diinginkan adalah seluruhnya. Wa min thamaratin nakhili, ya, dan dari buah-buah nakhil. Nakhil itu adalah pohon kurma. Kalau kurma bahasa Arabnya adalah tamar, ya. Kalau pohon kurma disebut dengan nakhilah atau nakhil, ya. Ya. Disebutkan pohon maksudnya adalah kurmanya juga, ya. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab, dan anggur. Tattakhiduna minhu sakara, kalian menjadikan dari pohon kurma dan anggur tersebut sakara, minuman memabukkan atau khamar, ya. Wa rizqan hasan, dan rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun, dan itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir atau mempunyai akal. Pada ayat ini surat An-Nahl tadi, ya, surat An-Nahl yang kami bacakan, Allah hendak menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan pohon kurma dan buah inab tadi, anggur, ya. Kemudian manusialah yang menjadikan pohon atau buah tersebut menjadi sesuatu yang memabukkan dengan cara apa? Difermentasi, ya. Diendap, ya. Dilakukan, dimasukin, diolah dan sebagainya sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Nah, makanya kita menemukan banyak-banyak dalam kitab tafsir proses pengharaman khamar, ya, proses pengharaman khamar. Ini ada sangkut pautnya dengan atau judul kita, dan ini adalah akhir dari materi kita. Jadi, awal mula ketika proses pengharaman khamar, ya, para ulama menyebutkan bahwa ayat pertama, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, surat Al-Baqarah, ya. Mereka menanya, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, mereka menanyakan kepada engkau khamar dan maisir dan perjudian, ya. Ya. Kul fihima ithmun kabir, katakanlah kepada khamar itu dan judi itu ithmun kabir, ada dosa yang sangat besar. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa dari khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, wa manafi'u linnas, dan meskipun khamar dan judi tersebut ada manfaatnya bagi manusia. Nah, kita garis bawahi ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Mereka menanyakan kepada engkau tentang khamar dan judi, katakanlah kepada judi dan khamar itu adalah dosa besar meskipun ada manfaat buat manusia. Nah, kita perhatikan, kita garis bawahi ada manfaat. Nah, kata ada manfaatnya dari manusia waktu itu adalah awal-awal khamar itu belum diharamkan secara total, karena Islam itu datang dengan penetapan syariatnya secara tadarruj. Mengapa? Kapan Islam itu datang dengan penerapan syariatnya secara frontal, dengan kondisi atau geografis struktur peradaban bangsa atau suatu wilayah atau suatu suku, suatu bangsa yang sudah terbiasa dengan satu hal tersebut, kemudian kita menentang, ibaratkan api yang kita berusaha padamkan dengan air satu jergen, satu ember sekalipun, maka apa yang terjadi akan menghasilkan asap, ya. Artinya proses pemadamannya itu butuh perlahan-lahan, ya, butuh prosesnya. Maka Allah katakan wa manafi'un, di situ ada manfaat buat manusia, tapi kita garis bawahi manfaatnya dari pandangan siapa? Dari pandangan manusia. Manusia itu kadang minum khamar itu menurutnya itu ada manfaatnya, judi itu manfaat menurut manusia, ya, menurut manusia itu judi itu ada manfaatnya, ada untungnya, tapi dalam syariat tidak ada untungnya. Mau dia judi, meskipun dia menang dari perjudiannya, sejatinya dia tidak mendapatkan keuntungan, ya.
wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa dari khamar itu dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu awal-awal ketika Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang khamar, ketika kaum kafir Quraisy menanyakan, atau ketika para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW apa itu khamar dan apa itu perjudian. Nah, berjalannya waktu setelah mereka mengetahui bahwa dosa khamar dan judi adalah dosa besar. Nah, dari sini firman tadi Allah mengatakan itsmun kabir, dosa besar. Dari sini ya, para ulama menetapkan bahwa al-kabair, bahwa para pelaku dosa besar la yukhladu finnar, bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam neraka ma'ada syirik, kecuali dosa syirik. Pelaku dosa besar itu tidak akan kekal di neraka kecuali pelaku dosa syirik, sehingga dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Artinya apa? Itu dosa. Dalam artian kata ini jangan dianggap remeh. Ya. La tafrid wal ifrat, ya. Tidak boleh menggampang-gampangkan. Ya. Ya. Artinya dosa besar, tidak seorang pun yang ingin melakukan dosa besar, dan tidak seorang pun di antara kita yang mampu menahan api neraka. Ya. Artinya dari ayat ini ya, bahwasanya Allah katakan itsmun kabir, dosa besar ini, bahwa pelaku dosa besar tidak akan kekal dalam neraka kecuali pelaku dosa syirik. Ya. Tapi pelaku dosa besar ini akan masuk dalam neraka, mereka akan disucikan. Ya. Kecuali mereka bertobat sebelum mereka meninggal. Ya. Nah, kemudian ayat kedua, ya, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita fikih dakwah, metode kita berdakwah kepada orang-orang yang sudah terbiasa melakukan rutinitas suatu perbuatan, ya, yaitu dengan cara perlahan. Kemudian suatu ketika para sahabat itu sholat, ya, hendak sholat, tetapi sebelum sholat di antara mereka ada yang minum khamar, di antaranya Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Ya. Karena khamar itu adalah suatu yang sudah terbiasa di Jazirah Arab, ya, terdahulu. Ya. Jadi mereka minum, kemudian terdengarlah azan, mereka menuju tempat sholat. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang membaca dengan bacaan yang salah dari sholat mereka. Maka Allah turunkan firman-Nya kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang-orang beriman, janganlah dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau menyadari atau memahami apa yang kalian sebutkan dalam sholat kalian. Ya. Belum diharamkan secara mutlak, ya, belum diharamkan secara mutlak tentang khamar tersebut. Jadi kalau sholat, kalau mau sholat usahakan jangan diminum khamar dulu, ya. Ya. Sehingga karena apa? Khamar itu menghilangkan akal, sehingga kita lupa atau tidak paham apa yang kita sebutkan. Nah, berjalannya waktu, ini adalah endingnya atau akhir daripada proses pengharaman khamar, ya, di mana digambarkan, ya, bahwasannya ketika mereka mendengarkan ayat ini, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, itu tempat mereka waktu itu banjir, ya, dengan khamar, ya, yang lagi asik minum ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari seorang sahabat yang membacakan kepada mereka. Ya, mereka langsung membuangnya, langsung mengatakan intahaina, ya, kami telah berhenti, ya, kami telah berhenti. Ya. Kami telah berhenti, teman-teman. Ya, dan inilah gambaran tentang kondisi atau keimanannya para sahabat di dalam menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ini ketika ada ayat-ayat yang mencakup tentang hukum, mereka adalah orang yang selalu mubadarah, bersegera. Ya, bersegera dalam hal urusan hak-hak atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka termasuk kategori sahabat yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu an, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar wal maisir dan judi, wal ansab dan berkorban untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, adalah perbuatan yang perbuatan yang rijis, itu perbuatan yang mungkar ya. Min amali syaitan, dan termasuk amalan syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu hendak membuatkan kalian itu saling bermusuh-musuhan, saling membenci-benci, saling bunuh-membunuh, saling belakang-membelakangi, saling pokoknya saling apa-apalah. Pada apa? Fil khamri wal maisir, pada judi dan khamar. Jadi judi itulah yang menyebabkan orang itu saling membunuh, saling bermusuhan. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan menghalangkan kalian dari salat. Nah, jadi yang tadi menghalangi dari zikir, kemudian menghalangi dari salat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal antum muntahun, ya. Maukah kalian berhenti, ya. Maukah kalian berhenti? Maka pada hari itu para sahabat menyaksikan di antara mereka ya sudah membuang khamar-khamar tersebut dan mengatakan intahayna. Ya. Seluruh ulama bersepakat, seluruh ulama 4 mazhab bersepakat ya. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabila, Hanafiyah dan sebagainya ya. Semuanya bersepakat tentang atas keharamannya khamar. Nah, sehingga seorang yang sadar akan hal ini, yang mempelajari ilmu dan memahami hukum-hukum ini, maka dia seharusnya cerdas. Dia seharusnya memperhatikan dengan seksama bahwasannya ini bukan perkara senang, ini bukan perkara enak gak enaknya, tapi ini perkara tentang hukum halal dan haram dan hukum hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala di atas hak-hak lain ya. Seorang muslim harus mengutamakan hak Allah atasnya, di atas hak-hak hamba atas sesama hambanya ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah lah yang berhak untuk menentukan hukum apa yang berlaku atas kita. Dan seharusnya sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ta'ana ya, adalah bersikap siap, pasrah, dengar, patuh dan taat terhadap semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka. Nah, bersegera-gera dalam urusan akhirat, maka sesuatu yang baik harus kita segerakan. Bersegera-gera dalam urusan akhirat untuk sesuatu yang baik, maka harus kita segerakan. Adapun bersegera-gera dalam urusan yang tidak baik, yang berakibat fatal pada kehidupan akhirat kita, maka harus kita hentikan dan harus kita perhatikan dan harus kita pikirkan baik-baik, kita cerna matang-matang akibat apa yang akan kita hasilkan ya, di kehidupan kita akhirat nanti. Nah, jikalau akibatnya baik untuk kehidupan akhirat, maka Allah selalu menggunakan sesuatu yang untuk bersegera kita lakukan. Maka kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang beriman, jikalau diserukan, dikumandangkan kepada kalian waktunya salat Jumat, fas'au, maka bersegera. Jikalau urusan akhirat itu berakibat baik, maka bersegera ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, bersegera-geralah dalam hal kebaikan. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa khitamuhul misk, dan khitam akhir dari kehidupan mereka adalah misk ya. Misk itu adalah sejenis harum dari minyak kasturi ya, harum-haruman dari minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan padahal demikian bagi orang-orang yang berlomba-lomba ingin memperolehnya, maka dia harus berlomba-lomba memperolehnya ya. Ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Al-isti'jal
bersegera untuk perkara akhirat yang berakibat baik, maka Allah menggunakan bersegera. Jangan tunda-tunda. Wasari ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah dalam ampunan Tuhanmu. Ya. Wa jannatin 'arduha samawati wal ard, yang seluasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ya, yang disediakan bagi orang-orang beriman. Adapun dalam bersegera dalam urusan dunia yang jikalau kita melihat dampak kehidupan akhirat kita berdampak negatif atau berdampak tidak baik, maka kita harus menahan diri kita. Ya, kita harus menahan diri kita. Mengapa? Karena kita mengetahui secara bersama kehidupan kita yang abadi dan kekal adalah kehidupan akhirat. Maka kita tidak ingin kehidupan kita di akhirat nanti berdampak kesengsaraan buat kita, ya. Menjadikan kita menyesal dengan penyesalan yang ya tiada henti-hentinya atau tiada akhirnya, karena di sana adalah kehidupan yang abadi, dan penyesalan di sana adalah penyesalan yang tidak bisa menjadikan kita bisa kembali ke dalam kehidupan dunia ini, ya. Itulah beberapa poin yang kami sampaikan dan kami singgung sedikit tentang hukum khamar, ya. Dan alhamdulillah Rais Indonesia, pemimpin kita di Indonesia ini sudah mencabut tentang legalitas minuman haram ini di Indonesia, dan ini adalah usaha dari kaum muslimin yang berusaha menyuarakan kebenaran, ya. Di tengah pro dan kontranya, ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi kaum muslimin untuk menyuarakan kebenaran. Alhamdulillah, ya. Qul ja'al haqqu wa zaharal batil wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebenaran dan kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqa, ya. Dan sesungguhnya kebatilan pasti akan hilang dan lenyap dari permukaan bumi ini. Dan hilang dan lenyapnya kebatilan di permukaan bumi ini harus ada sumbangsi kaum muslimin. Harus ada peran aktif dari kaum muslimin melakukan suatu tindakan nyata, ya. Idza ra'aitumul munkaran falyughayyir bi yadihi. Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Wa illam tastati wa biqalbi. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah serendah iman. Nah, ikhwah wal akhwat sekalian, demikian sedikit pembahasan kami tentang sabar sedikit atau jangan terburu-buru, atau dalam bahasa Arabnya isbir qalilan, atau dalam bahasa Arabnya lain la tasta'jil, jangan terburu-buru atau jangan tergesa-gesa. Jikalau ketergesa-gesaan tersebut berdampak buruk bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, maka pikirkan dengan secara matang. Jikalau ketergesa-gesaan kita berdampak baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita, maka bersegeralah. Memang hal itulah yang Allah perintahkan kita untuk bersegera, untuk segera kita melakukannya tanpa kita menunda hingga hari esok. Wallahu taala a'lam bishawab. Astaghfiru minkum min kulli khata'i wa taksir, ya. Kami mohon maaf dari segala kesalahan, dari segala kekurangan. Fa in wajadtum fihi sawaban, jikalau kalian menemukan dalamnya kebenaran, fahu minallah, maka kebenaran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditemukan adalah kesalahan dan kekurangan, fa min nafsi wa min syaitan, ya. Dari diri, jikalau adalah sesuatu yang salah dan kekurangan, maka dari diri kami pribadi dan dari waswas syaitan. Wa astaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kami kembali kepada Ustaz Ramli selaku MC. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal naftah. Kelas. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan materi atau penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Yusuf Abdullah. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita menyimak, ya, mulai dari awal pembukaan sampai hingga detik ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita tutup, bagi peserta Zoom yang ingin bertanya, YouTube, silahkan bagi ikhwah bisa langsung.
bisa langsung dengan suara atau mengaktifkan mic. Kemudian untuk akhwat bisa juga melalui chat room. Tafadhal. Ada yang nanya, Ustaz? Ada yang nanya. Tafadhal, bagi yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahmad Ustaz mau bertanya masalah kesabaran Ustaz. Apakah kesabaran itu ada batasnya? Dan bagaimanakah kita mau mengatasi kesabaran? Misalnya sabar dalam sesuatu yang disyariatkan, seperti dalam persoalan pernikahan Ustaz. Afwan. Ya. Kelas? Sudah? Baik. Ustaz, langsung aja. Serah. Tafadhal. Baik. Pertanyaannya dua. Ya. Apakah sabaran itu ada batasnya? Kemudian bagaimana cara sikap yang benar dalam sikap kesabaran dalam contoh yaitu hal pernikahan ya. Baik. Insyaallah. Zawajakumullah ya. Kita mendoakan bagi ikhwah kita ya. Dan akhwat kita ya. Maksudnya akhwat yang hadir atau dimanapun mereka atau ikhwah dimanapun mereka yang belum menikah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segala pertemukan dengan jodoh-jodoh yang baik-baik, yang soleh, yang soleha, kemudian disegerakan ya. Baik. Pertanyaan ini kayaknya sudah sering ditanyakan, atau sudah sering kita dengarkan jawabannya. Baik, mungkin kami menjawab dari sisi yang lain. Mungkin kalau kami jawab pertanyaan itu nggak ada batasnya, sudah selesai sebenarnya, sudah fix. Ya. Sabaran itu nggak ada batasnya. Ya. Artinya nggak bertepi. Artinya kita harus bersabar terus selama kita hidup dunia ini. Tapi kami ingin menjawab dari sisi yang lain. Karena itu sudah sering didengar ya, itu sudah sering mendapatkan jawaban seperti itu ya. Kami ingin menjawab dari sisi yang lain. Baik. Al-Imam Syafi'i ya, kalau yang punya kitab Usul Salasah ya, itu akan menemukan, atau dalam kitab tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari ya, itu akan menemukan tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr ya, surat Al-Asr ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Mereka mengangkat perkataan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan laula anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum ya. Jikalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada seorang hamba, kepada hambanya, kepada khalqinya, kepada ciptaannya, melainkan cukup dengan surah ini, lakafathum, maka sudah cukup atas mereka satu surat ini untuk menjadikan pelajaran dari segala dimensi kehidupan mereka, dari kesabarannya, dari syukurnya, semuanya sudah cukup dengan surat ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, fa inna amra lahu kullahu khair, karena semua perkara baginya itu selalu berada dalam kebaikan. Wa in asabathu sarra sakar fa kana khairun lah. Wa in asabathu syarra sabar fa kana khairun lah. Jika diuji dengan sesuatu yang tidak baik, maka dia bersabar, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra
wa in asabathu darra itu jikalau diuji dengan tidak baik dia bersabar, wa in asabathu sarra jika diuji dengan kebaikan dia bersyukur, syakar fakana khairun lah. Wa in asabathu darra sabar fakana khairun lah, jika diuji dengan sesuatu yang tidak baik dia bersabar. Walaysa dzalika li ahadin lil mu'min. Afan, zoomnya keluar ya. Apa namanya? Sinyalnya lagi tidak. Sinyalnya lagi tidak bagus. Itu lagi bermasalah di sinyal jaringannya, tidak pernah sebentar. Ini coba. Enggak, ini lagi itu sinyal. Afan, sinyalnya tadi. Ya. Kita lanjut di. Tape. Afan, sinyalnya tadi ya. Kita sampai di sabda Rasulullah SAW. Jika diuji dengan kebaikan, dia bersyukur. Jika diuji dengan tidak baik, dia bersabar. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala firman wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa sabarin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar itu seperti itu, yaitu sabar alal adha, was-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru an tarki ma'siyatillah. Sabar kepada cobaan, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan semuanya kesabaran. Nah, firman Allah surat Al-Asr tadi itu mencakup seluruhnya, ya, mencakup seluruhnya ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali yang pertama adalah orang yang beriman. Nah, sifat sabar itu tidak akan mengalami ujung dan keterbatasannya atau tepinya jikalau orang itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan ini butuh penumpang-penumpangnya. Nah, jikalau kita hanya bertalafus dengan mengucapkan kami telah beriman, maka Allah telah memungkiri atau menafikan ucapan orang-orang Arab Badui ketika mereka mengatakan waqalatil a'rabu amanna. Ya, orang-orang Arab mengatakan sinyalnya lagi tidak bagus. Ya. Ya. Waqalatil a'rabu amanna, berkatalah orang-orang Arab amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul lam tu'min, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Arab, kalian belum beriman. Walam yudkhil imanu fi qulubikum, sesungguhnya iman itu belum masuk dalam hati kalian. Nah, keimanan yang benar atau keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang ditompang atau yang direalisasikan keimanannya berupa bentuk amalan perbuatan, yaitu amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kemudian setelah dia beriman dia melakukan amal soleh ya. Dan dalam melakukan amal soleh dia membutuhkan dua perangkat penting ya. Dia membutuhkan dua perangkat penting. Melakukan amal soleh, setelah beriman dia beramal soleh, dia membutuhkan dua perangkat penting, yaitu watawasau bil haq, yaitu saling menasihati. Ya tawasau ya, itu bukan dari satu sisi saja yang menasihat, tapi dari dua sisi. Jika ada seorang meminta nasihat, itu namanya nasihi, ya, seseorang saja. Tapi kalau dari dua sisi, ya tawasau, saling menasihati. Ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, ya, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran,
dan saling menasihati dalam menetapi yang namanya kesabaran. Ya, lihat firman Allah tadi, Allah akhirkan firman-Nya yaitu watawasau bis sabar. Ya. Allah tidak mengatakan yang paling akhir itu watawasau bi yang lainnya, saling menasihati dalam hal yang lain, tidak. Allah tutup dengan sabar. Kenapa? Perhatikan yang pertama itu. Keimanan itu butuh kesabaran. Ya. Beramal soleh butuh kesabaran. Menasihati orang-orang yang tidak mau mendengar juga kita butuh sabar. Ya. 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 Membutuhkan semua dari segala jenis aspek kehidupan kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Sehingga kesabaran itu tiada tepi. Ya. Ya. Orang beriman kalau dia tidak sabar di zaman seperti ini, kita sudah sholat, kita sudah beriman kepada Allah, tapi Allah uji kita dengan sedikit kemiskinan. Kalau dia nggak sabar, dia berhenti sholat. Orang sudah sholat nih, sudah berdoa kepada Allah. Kalau dia nggak sabar, ya, falam yastajibu li, ya, qad da'autu, ya, kalau sudah berdoa tapi Allah tidak mengistijabahi, ya, itu bagian dari istijal juga, dari terburu-buru. Ya. Kalau dia nggak bersabar, dia akan meninggalkan ibadahnya, dia akan meninggalkan doanya. Ya. Kita menasihati orang, orang tidak mau mendengar. Ya. Terus kita menasihati orang nggak mendengar, tapi kita harus menasihati. Kita juga butuh kesabaran. Nah, maka ayat ini sudah cukup bagi kita untuk kita mentadaburnya, kita memahaminya, ya, bahwasannya kesabaran itu tidak bertepi. Maka Allah jadikan as-sabru adalah sesuatu yang mencakup atau mencakup seluruhnya dari keimanan dan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran. Membutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, kita membutuhkan namanya kesabaran. Kemudian yang kedua adalah bersabar, yaitu kesabaran yang syar'i, ya, kesabaran syar'i, ya, bagi orang yang ingin menikah atau misalnya begitu, ya, ingin menikah tetapi belum tercukupkan atasnya berupa harta untuk menikah contohnya, atau sudah tercukupkan tetapi belum menemukan jodohnya, atau sudah menemukan jodohnya tetapi belum nggak diridhoi, atau yang lainnya. Nah, bagaimana kesabar seperti ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu syariat, satu permasalahan kepada seorang hamba illa wus'aha, kecuali pembebanan syariat tersebut disanggupi atas hamba tersebut untuk dia lakukan, untuk ia jalani, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Jadi contohnya si fulan sudah mapan, sudah punya pekerjaan, gajinya sudah cukup, tapi selalu saja ada halangan. Selalu dia mengatakan, ya Allah kok tega gitu ya, ya Allah kok tega, saya sudah kayak gini tapi nggak nikah juga ya Allah, apalagi sudah 2021 nih, ya. Ya. Zaman fitnah sudah semakin merajalela, ya Allah. Sehingga kadang sifat-sifat syaitan, ya, membisiki kepada jiwa-jiwa kita, ya udah, ya kamu nempuin aja jalan-jalan yang tidak, jalan seperti ini, ya. Istijal lagi, buru-buru, ya. Coba antum tempuin jalan seperti ini, ya, nggak apa-apalah, ya. Ketimbang antum sengsara gitu contohnya. Nah, sabar terhadap syariat yang Allah bebani kepada kita juga kita membutuhkan namanya kesabaran, ya. Kita membutuhkan dalam proses pelaksanaannya, kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Nah bagaimana kiat, ya, supaya teman-teman atau ikhwat atau akhwat, ya, yang ingin segera menikah tapi masih saja terhalangi, ya. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, setiap hari-hari kami pergilirkan di antara hamba-hamba kami, ya. Ada orang yang menikah besok dan besoknya lagi dan besoknya lagi, begitulah proses kehidupan. Hari-hari yang kita jalani hanya ini, ya, dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya membutuhkan namanya kesabaran. Nah, bagaimana kira-kira bagi teman-teman yang hingga detik ini masih terhalangi, ya, bersabar di atas syariat yang Allah halalkan untuk kita lakukan, yaitu nikah itu sendiri, ya. Bagaimana kita? Apa penyebabnya? Nah, kuncinya cuma satu, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cerdas adalah sebagaimana kata Umar bin Khattab, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, ya. Ya, hasib, coba hisap-hisap amal perbuatan kita, kira-kira faktor apa
yang menjadikan kesabaran kita itu hampir saja mengikis atau menghilang. Karena saking lama kita menunggu kapan melimah. Ya. Saking lama kita menunggu kapan kira-kira kita melimah. Kira-kira faktor apa menjadi penghalang? Nah, faktor paling utama yang menjadi seorang hamba itu terhalang dari kebaikan adalah maksiat. Ya. Faktor utama yang seorang hamba terhalang dari kebaikan, ini kebaikan, menikmati an-nikahu sunnati, ya. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini kebaikan, tetapi ada saja orang hamba itu terhalang dari kebaikan tersebut. Faktornya cuma satu, yaitu adalah kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan itu ada dua, kemaksiatan yang nampak dan kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi. Kalau kemaksiatan yang nampak, mungkin orang beriman itu akan segan untuk melakukannya. Tapi kemaksiatan yang tersembunyi, jangankan orang yang fajir, orang beriman pun bisa terjerumus ke dalamnya. Ya. Makanya kita harus memperhatikan bagaimana kondisi kita di saat kita lagi sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita bisa sejalan antara perbuatan kita dan doa kita. Kita mengatakan, ya, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Kalian itu penyejuk mata. Penyejuk mata itu Allah gambarkan, ya. Dalam Al-Quran, ya, Rasulullah SAW mengatakan, apa itu penyejuk mata? Penyejuk mata itu ma ainun ra'at, apa yang belum dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, apa yang belum didengar oleh telinga, wala khatri ala qalbi bashar, belum terbesit sedikit pun dalam hati manusia. Itulah surga. Surga akhirat, tapi surga dunia adalah nikah. Surga dunia adalah nikah. Nah, surga yang belum terbesit sebelum seorang hamba pun tentang kenikmatan menikah itu, dia akan terhalangi, ya, dia akan terhalangi dari meneguk kenikmatan tersebut karena kemaksiatan. Bagaimana bisa dia mengkompromikan, menselaraskan antara doa dan perbuatan? Dia selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun, penyejuk mata. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuknya bagi penyejuk matanya atas perbuatan yang dilakukan. Bagaimana bisa Allah menyediakan bagi kita penyejuk mata sedangkan perbuatan kita menyelisih apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menginginkan menikah segera, ya Allah, saya ingin menikah, tetapi perbuatan kita menyelisih. Maka salah satu penyebab faktor utama seorang hamba terhalang dari kebaikan nikmat dunia tadi, qurrata ayun, adalah faktor maksiat. Ya, maka perhatikanlah maksiat di saat kita lagi kesendirian. Ini yang banyak merongrong dan menyerang seluruh manusia. Tidak terselamatkan, ya, tidak terselamatkan siapapun dia, mau orang soleh maupun orang fajir maupun orang soleh, orang alim, ahli al-abid, orang ulama atau seorang yang ahli ibadah sekalipun, tidak terselamatkan. Namanya fitnah, ujian ketika bermaksiat lagi dalam keadaan berkesendirian. Maka integritas, ya, kualitas keimanan seorang hamba itu dilihat dalam 3 kondisi. Ya. Kondisi pertama adalah ketika dia lagi sendiri. Kondisi kedua adalah ketika dia diuji dengan kekurangan. Kondisi ketiga adalah ketika dia diuji dengan kelebihan. Dalam 3 kondisi ini, jika seorang manusia itu lulus, maka terbuktilah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar atas keimanan mereka kepada Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita, ya, termasuk kami pun tidak akan pernah terselamatkan dari namanya fitnah selama kita masih hidup. Maka banyaklah berdoa kepada Subhanahu wa taala, ya. Terlebih khusus doa supaya kita terselamatkan dari fitnah ketika kita lagi sendiri. Ya. Ya, makanya Muhammad bin Wasi', ya, dalam kitab Sifatus Safa karya Ibnu Jauzi, ya, rahimahullah, Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana li dzunubi rihim", ya, seandainya dosa ini berupa bau, ma jalasa alayya ahadun, ya, tidak seorang pun mampu duduk di sampingku. Kalau seandainya dosa ini berupa bau, niscaya kalian semua tidak akan mendengarkan ucapanku. Ya. Kalau seandainya dosa ini berupa bau, niscaya tidak seorang pun mau duduk di sampingku, kata Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in yang mulia. Ya. Ya. Padahal seorang tabi'in yang zaman waktu itu tidak ada internet seperti ini, ya. Tidak ada faktor-faktor pendukung untuk bermaksiat seperti ini, ya. Tidak ada faktor-faktor pendukung untuk bermaksiat. Ya. Ya. Masih terjaga, tapi khawatir dia. Dia khawatir bahwa dia sudah terjerumus. Ya. Padahal dia seorang ulama, ya. Muhammad bin Wasi'. Ya. Seandainya dosa berupa bau, maka kita tidak seorang pun mau duduk di samping kita. Karena jiwa selalu mengajak kepada yang tidak baik, maka berhati-hatilah. Ya.
maka jadikanlah orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai pelajaran, sebagai kedua, sebagai suri teladan kita dalam mengarungi kehidupan kita ini, ya. Yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka menyikapi kehidupan dunia ini, bagaimana mereka bersikap di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ya, wallahu taala alam. Jadi khulasatul kalam, ringkas dari penjelasan kami itu adalah dua. Yang pertama adalah sabar itu mencangkup segala dimensi kehidupan kita, ya. Segala arah jihad kehidupan kita, maka jadikan dia sebagai perangkum atau peramu dari segala jenis aktivitas perbuatan kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah kesabaran yang benar adalah kesabaran yang bisa terwujudkan, atau kesabaran yang bisa terwujudkan adalah kesabaran yang dihasilkan antara keselarasan ucapan dan perbuatan, ya. Antara keselarasan ucapan dan perbuatan, ya. Nas'alullah taufik wassadat wal hidayah, ya. Kita mohon taufik, ya, petunjuk dan hidayah di zaman fitnah seperti ini, wallahu musta'an, ya, wallahu musta'an. Di zaman fitnah seperti ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita, ya, dari fitnah dunia, ya. Fitnah cobaan di saat kita lagi berkesendirian. Badiru bisolih a'mal, bersegera dalam melakukan amal soleh. Kita ilaili muzlim, sebelum seperti sepenggalan malam. Rajulun, seseorang, yusbihu mu'min wa yumsi kafir, yumsi mu'min wa yusbihi kafir, wa yumsi kafir. Seseorang yang pagi harinya tadi masih mukmin, di sore hari dia sudah berubah menjadi orang yang tidak mukmin. Au rajulun yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau seorang yang sore harinya mukmin, yang pagi hari tiba-tiba sudah tidak menjadi orang yang soleh. Yubi'u dinahu bi'ardi minad dunya, dia menjual agamanya dari kenikmatan dunia yang sedikit, ya. Maka akhir sekali kami ingin menyampaikan ayat firman Allah Subhanahu wa taala kepada al-akh Sa'il, kepada akh yang bertanya, dan kepada kita semua, ya. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang kami telah bacakan tadi, ya. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bima kuntum tafsukun. Hari di mana orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam, ya. Penyebabnya cuma satu, adhhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya, ya. Kalian telah menghabiskan seluruh kenikmatan dunia hanya untuk dunia saja, ya. Kalian maksiat, kalian makan, kalian ini dan kalian itu, maka hari ini kalian rasakan, ya. Ada yang hina, ya, disebabkan perbuatan fasik kalian lakukan di permukaan bumi ini, ya. Maka ini nasihat buat kami, ya, dan para ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan kesolehan kita ini nampak zahir dan batin, ya. Mudah-mudahan kesolehan kita ini nampak zahir, nampak ini dan batin dalam hati kita. Kesolehan kita ini soleh di saat kita lagi kesendirian, dan soleh di saat kita lagi keramaian, ya. Dan kesolehan kita ini berlaku dan menjadi mata uang yang berlaku di mana dan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, ya. Sehingga mata uang tersebut mampu digunakan untuk membeli barang, sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan untuk melangsungkan kehidupan kita ini. Bahkan berupa pernikahan, kita membutuhkan kesabaran untuk bisa meneguk qurrata ayun, kenikmatan penyejuk mata di permukaan bumi ini, yaitu berupa az-zawaj awal nikah, yaitu berupa pernikahan, ya. Wallahu taala alam, ya. Akan kembali kepada Ustaz Ramli. Baik, insyaallah. Barakallahu fiikum. Masih ada lagi yang bertanya apa? Kalau nggak ada, udah. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri hadisnya. Fadhal bagi Baik, kayaknya tidak ada lagi yang mau bertanya. Maka
di penghujung majelis kita ini, kita akhiri dulu kita dengan membaca doa tutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.